Salam dan bahagia. Bapak Ibu hebat, perkenalkan saya Jalal Rebong, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Lembata. Pada kesempatan ini saya memaparkan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. A. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan diartikan sebagai upaya atau usaha yang dilakukan untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan budi pekerti atau karakter, pikiran, dan tubuh anak. Pendidikan juga menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota di masyarakat. Sedangkan pembelajaran adalah bagian dari pendidikan. Maka, pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan, serta juga memberikan keterampilan kecakapan kepada anak-anak yang keduanya dapat memberikan manfaat bagi anak-anak baik secara lahir maupun batin. Lebih lanjut, pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara, 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa proses pendidikan meliputi 3 lingkungan, yaitu keluarga, sekolah dan organisasi pemuda yang dikenal sebagai Tripusat Pendidikan. Di dasar-dasar pendidikan yang menuntun oleh Bapak KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. 3 filosofi pendidikan yang sangat populer dan bahkan menjadi semboyan pendidikan Indonesia adalah Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan menjadi teladan, di depan artinya adalah seorang pimpinan. Dengan kata lain, seorang pimpinan harus mampu menjadi teladan. Ing Madio Mangunkarso, artinya di tengah-tengah kesibukan harus mampu membangkitkan dan memberi semangat. Tutwuri Handayani, artinya seseorang harus mampu memberikan dorongan baik moral maupun semangat dari belakang. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidikan seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Yang berikut kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara 2019 halaman 21. D. Pendidikan yang berpihak pada anak. Bagaimana yang disebut dengan pendidikan berpihak kepada murid? Pendidikan harus berpusat kepada murid itu sendiri. Dengan kata lain, dalam proses pembelajaran, murid lebih banyak aktif, bekerja dan bergerak. Murid bukanlah sebuah objek yang hanya menerima dan menerima saja, tetapi murid merupakan sebuah subjek yang bergerak aktif. Guru berfungsi sebagai fasilitator. Guru dapat memberikan sumber-sumber belajar yang relevan.
Guru dapat mengarahkan murid untuk melakukan hal-hal dalam mencapai tujuan pembelajaran. Guru dapat menggali potensi murid dan mendorong sehingga setiap potensi murid dapat berkembang dengan baik. Guru berfungsi untuk mengarahkan dan membimbing sehingga murid paham apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan dirinya. Dengan pendidikan yang berpusat kepada murid, maka murid akan menjadi